Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rupiah yang beranggotakan saya sendiri Fitrianis, Hari Wahyudi, Iksan Bifadli, dan Milna Dwi Julia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan PSAK 25. Langsung saja yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Latar belakang. Yang pertama yaitu tujuan. Menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Yang kedua, meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 1. Selanjutnya, ruang lingkup. Penerapan PSAK 25 yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif, perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Selanjutnya, konsep materialitas. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan menggunakan kondisi tersebut. Ukuran atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Selanjutnya, materialitas. Yang pertama, penilaian apakah suatu kelalaian pencatuman atau kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material memerlukan pertimbangan karakteristik pemakai tersebut. Yang kedua, penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pemakai yang dimaksud diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama pengakuan, kapan dan kondisi seperti apa diakui. Yang kedua pengukuran, berapa banyak yang diakui. Yang ketiga penyajian, bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Selanjutnya penetapan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada PSAK spesifik. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua, tidak ada PSAK spesifik. Tidak ada SAK yang secara spesifik, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, dan pertimbangan sehat dan lengkap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Hari Wahyudi. Baiklah, saya Hari Wahyudi akan melanjutkan presentasi pada slide ke-9 yang membahas tentang pertimbangan dalam penerapan. Sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan yang urutan yang pertama persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah yang serupa yang terkait definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan.
Adapun manajemen juga menggunakannya. Yang pertama, standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusunan Standar lain yang mengacu pada KDPP LK yang sama, literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku, dan sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Pada konsisten penerapan kebijakan, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK yang secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal yang tepat. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompoknya. Adapun perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Yang kedua, pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Yang bukan kebijakan akuntansi bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya, dan penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset sesuai PSAK 16, aset tetap atau PSAK 19, aset tidak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Adapun penerapan perubahan kebijakan. Yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transaksi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas penerapan perubahan tersebut secara retrospektif. Dan selanjutnya, penerapan retrospektif yaitu suatu perubahan kebijakan akuntansi suatu adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Yang kedua, penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah dan kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Yang selanjutnya, penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan. Yang pertama, saldo awal setiap komponen entitas yang terpengaruh untuk periode sajian yang paling awalnya. Yang kedua, jumlah komparatif. Jumlah komparatif lainnya diungkap untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, keterbatasan penerapan retrospektif. Ketika penerapan retrospektif diisyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Milna. Baiklah, saya Milna Dwi Julia akan menjelaskan materi selanjutnya. Perubahan kebijakan akuntansi. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Dampak kumulatif dari pada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas menyesuaikan informasi kompresif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara perspektif sejak tanggal praktis paling awal. Pengungkapan penerapan awal. Yang pertama, judul PSAK. Kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya.
ketika dapat diterapkan. Ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. 4. Penjelasan ketentuan transaksi ketika dapat diterapkan. 5. Ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. 6. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis jumlah penyesuaiannya, yaitu untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan LPS dasar dan diilusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan sepanjang praktis dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk saat periode lalu tertentu atau periode-periode sebelum disajikan. Keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Selanjutnya, pengungkapan perubahan sukarela. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Kedua, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis, penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan penyesuaian LPS dasar dan dilusian. 4. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis, dan 5. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan. PSAK baru belum efektif. Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Pengungkapan PSAK baru belum efektif. Yang pertama, judul PSAK baru. Kedua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Ketiga, tanggal di mana penerapan PSAK diisyaratkan. 4. Tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan 5. Suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar. Pernyataan atas hal itu. Selanjutnya, estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa menyampingkan keandalannya. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Jadi, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian di mana jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset
liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Dampak perubahan estimasi akuntansi, selain perubahan penerapan di atas, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Saya Iksan Bifadli akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada A. Periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau B. Periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Selanjutnya, pengungkapan perubahan estimasi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapannya berdampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya, kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapkan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan WSAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu pengajian laporan keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya, kesalahan periode lalu, yaitu kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode yang lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang A. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, B. secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan-kesalahan semacam itu termasuk beberapa hal. Di antaranya, dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Selanjutnya, koreksi kesalahan pada periode lalu. Koreksi kesalahan material pada periode lalu. Entitas mengoreksi kesalahan material secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan A. menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. B. Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka penyajian kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian yang paling awal. Selanjutnya, keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan A. dampak spesifik periode kesalahan, entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis mungkin periode berjalan. B. Dampak kumulatif. Pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal yang praktis paling awal. Selanjutnya, pengungkapan koreksi kesalahan. Sifat kesalahan periode lalu. Jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis untuk
setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan LPS dasar dan dilusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Selanjutnya, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Selanjutnya, tidak praktis. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, dan atau diungkapkan. Akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Selanjutnya, tanggal efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 menggantikan PSAK 25 tahun 1994. Berikut adalah contoh kasus yang terjadi pada Bank Bukopin. Alasan dan penyebab terjadinya penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 secara rinci yaitu: perseroan telah melakukan penyajian kembali atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2015 dan 2016. Hal itu dilakukan karena penyesuaian atas penyajian piutang produk kartu kredit dan pembiayaan atau piutang syariah. Langkah ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Bukopin. Proses penyajian kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang tertera pada PSAK nomor 25. Ini adalah data perkembangan nilai buku saham perseroan sebelum dan setelah dilakukannya penyajian kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.